Perjalanan menjelajahi tanah Sumbawa membawa kami ke salah satu padang savana terbesar yang ada di Indonesia. Tempat yang masih menjadi habitat alami bagi ratusan ekor sapi dan juga kerbau yang merumput dengan bebas. Kami juga merasakan gelapnya malam ketika melintasi savana ini. Ditambah lagi dengan gerombolan sapi yang menghadang di depan jalan. Menambah pengalaman ala koboi di Afrika. Ketika kami bermalam di sini hanya ditemani dengan suara percikan dari api unggun. Dari padang savana yang luas hingga melintasi lautan dengan kapal untuk bertemu dengan makhluk terbesar penghuni Teluk Saleh, yaitu sang hiu paus dengan ukurannya yang menakjubkan. Daerah ini sungguh penuh dengan kejutan. Dan inilah kisah Jajago dalam penjelajahan di Dompu di tanah Sumbawa. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami mendapatkan momen langka karena bisa melihat secara langsung tradisi dari pacuan kuda khas Sumbawa. Teriakan dan sorak-sorai bergemuruh ketika para joki cilik terbang melintasi arena pacuan kuda ini. Sungguh pengalaman yang gak akan terlupakan. Apalagi momen ketika kami memeras secara langsung susu kuda yang ada di Sumbawa. Rasanya tuh bener-bener bikin kami deg-degan gitu loh. Tempat ini makin dijelajahi, makin bikin penasaran. Dan kami sungguh gak sabar untuk melihat kejutan apa lagi yang menanti kami di depan. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi. Sekarang kita lagi menuju ke sebuah tempat untuk festival tahunan yang ada di Sumbawa Besar. Namanya adalah Ponen. Ini tuh kayak festival untuk ucapan syukur. Dan kita akan pergi pakai motor karena memang jalannya agak sempit. Dan sumpah boy, view-nya tuh bener-bener indah banget. Ini tuh kayak bener-bener gambaran desa yang selama ini cuma ada di buku-buku gambar anak kecil gitu loh. Iya. Kalau itu kita Beb. Iya. Ini view-nya. Gila. Kita belok kemana Beb? Belok kemana? Nggak tahu, bentar. Belok. Kau lihat boy, secara pemandangan di sebelah sini, ini sawah-sawah, ada gubu-gubu kecil. Kemudian di bagian depan ini ada lembayung dari sunrise ya. Ini benar-benar potret desa-desa yang ada selama ini kau lihat di buku-buku anak kecil. Keren banget sumpah. Tak bisa boy. Jadi kita harus turun ini. Soalnya tuh view-nya itu cantik banget. Tuh, kalau lihat matahari paginya dengan sawah yang hijau, terus ada rumah-rumah gitu, kubu-kubu kecil, dan tuh dia punya gunung-gunung yang masih ditutupi sama awan tuh. Serius sekali, Bay. Pagi yang indah, pagi yang ceria. Momen-momen gila yang bikin kadang tuh aku bersyukur Beb ya. Kita memutuskan buat keliling Indonesia ya. Iya. Inilah view yang ku cari-cari selama ini nih. Setiap hari kita bangun dengan view berbeda ya. Keren. Tabe Pak. Udah berkebun Pak? Ya, habis lihat-lihat kebun. Wis, mantap Pak. Yuk, tabe. Oh ya, sedikit belajar kosakata Sumbawa ya. Jadi sini selalu kalau kita ketemu orang baru gitu ya, atau kita main ke rumah orang, selalu dipanggil dengan kata silamo ya. Silamo tuh kayak selamat datang, silakan datang ya.
Dan orang akan balas dengan kata saya ya. Saya tuh artinya iya di sini. Jadi jangan heran kalau kita nanya orang, udah makan? Saya ngomongnya. Jadi contoh ada pertanyaan berhubungan dengan iya dan tidak, jawabnya adalah saya. Kukira kalau kamu berarti enggak, bukan juga. Enggak. Oke, izinkan kami dulu untuk menikmati pemandangan ini beberapa menit, nanti boleh lanjut jalan. Terlihat jalannya tidak begitu mulus dan ada genangan air, tapi ya view-nya ini tuh bikin lupa ya sama jalan yang kurang bersahabat. Alamak, view-nya boy. Ada sapi nungguin gue di depan ah. Halo, sapi sehat. Alamak. Oke boy, seharusnya acara Ponan ini ramai katanya karena ini acara tahunan. Tapi kami udah jalan sekitar setengah jam. Google Maps suruh ke sini ya, makin tidak ada jalan. Di tengah-tengah sawah. Di tengah sawah acaranya. Dan semoga aku tak salah jalan. Go back. This town so quiet, this time of year, with the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Pagi-pagi kita sudah disuguhi dengan keindahan alam yang memanjakan mata. Bayangkan ya, ketika melintasi jalanan ini, di kiri dan kanan mata kita tuh disuguhkan dengan pemandangan sawah yang terbentang begitu luas. Hijau merona tuh seolah menyatu dengan langit yang cerah. Hamparan sawah yang terasring rapi, itu kayak lukisan alam yang begitu menakjubkan. Dan bukan hanya sawahnya di kejauhan ya, gunung-gunung berdiri kokoh, memberikan latar yang sempurna bagi alam Sumbawa. Nah, semakin dekat dengan lokasi festival Ponan, terlihat suasana semakin ramai. Dan masyarakat tuh begitu antusias memeriahkan festival ini. Kami ya sungguh terkesan ya dengan antusias warga di sini loh. Beginilah kehidupan di desa ya. Di sini tuh sebuah acara bukan sekedar hiburan, tapi ini tuh seperti menjaga silaturahmi. Semua saling mengenal, saling peduli, dan merasakan kebahagiaan yang sama. Kehidupan di desa seperti ini mungkin sederhana, tapi justru disitulah letak kebersamaannya. Festival Ponan adalah tradisi sakral dari masyarakat Sumbawa. Ini merupakan sebuah bentuk rasa syukur atas hasil panen dan harapan untuk musim tanam berikutnya menjadi lebih baik. Acara ini berakar dari kepercayaan bahwa berbagi rezeki dan berdoa bersama akan membawa keberkahan bukan hanya untuk tanah, tapi juga untuk seluruh desa. Sejak pagi, warga tuh sudah mulai berdatangan ke Bukit Ponan ini, membawa berbagai aneka makanan, kue tradisional, dan hasil bumi. Barang-barang ini bukan sekedar bekal, tapi merupakan sebuah simbol sedekah dan juga doa. Saya sebut perkenalkan, kami persilakan untuk duduk di sini. Tabe semuanya. Yuk, tabe. Aman. Di sini yuk, tabe. Ayo sini. Siap, kasih om. Sambil emosian mereka, panitia separah. Ayo, ini belajar caranya. Siap. Ini dibungkus. Bungkus, belajar caranya kita ngambil sendiri. Siap. Siap. Ya, Ya, boleh putar, putar ya. Tabe. yang mana suka silakan dulu. Iya. Wah, ternyata di acara selama ini ada Bada Boy juga. Ya kayak biasa bro ya, foto-foto dulu dong.
Di tengah kemeriahan festival Ponan, suasana hangat dan penuh keceriaan terasa begitu dekat di hati. Di setiap sudut desa, ibu-ibu berdiri dengan senyum lebar, membawa dan berbagi makanan yang telah disiapkan. Terlihat aneka jajanan tradisional yang menggoda selera, dan semuanya siap disajikan untuk keluarga, tetangga, dan siapa saja yang datang ke acara ini. Di tengah keramaian ini, tawa terdengar di mana-mana. Warga desa saling berbagi, bertukar cerita, dan menikmati momen kebersamaan yang sangat sederhana namun begitu berarti. Ada yang duduk santai, ada pula yang saling membantu menyiapkan hidangan. Dan nggak ada jarak di antara mereka. Mungkin kadang kita tuh merasa iri gitu, melihat mereka hidup begitu bahagia dalam kesederhanaan. Ya, begitu dekat meski hidup di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kekotaan. Ya, namun dari kebersamaan inilah mereka menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Sederhana namun begitu indah. Seperti tagline kita bahwa bahagia itu sederhana. Ketika malam hari tiba, keceriaan belum juga pudar karena adanya acara berupa musik dan tarian yang mengiringi acara ini. Pertunjukan seni yang digelar dan para pemuda-pemudi desa mempersembahkan tarian mereka. Dan kami tuh begitu beruntung ya bisa menjadi bagian dari acara Ponan yang begitu penuh makna ini. Saat kami bergabung dengan warga desa, suasana kebersamaan dan kehangatan yang terjadi terasa begitu dekat dalam setiap detiknya. Terima kasih ya Sumbawa. Oke boy, dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan lagi ya. Barang-barang kembali di packing ke si Rangga dan tambahan muatan ya. Jadi barang apa yang dimasuk dalam Rangga boy? Ini aku simpan ada snack dan juga beberapa alat camping yang jarang aku pakai, jadi aku titipin dulu supaya nggak berat. Mantap. Tapi nggak terlalu jauh kan. Ban serap mau taruh dalam sini? Oh jangan dong, karena itu penting sekali. Oke, dia mau packing sepedanya, kita packing mobil kita gas. Pamit dulu, ketemu lagi. Cepat sembuh. Pamit dulu kok, sampai ketemu lagi. Semoga cepat sembuh. Hati-hati di jalan ya. Kembali bekerja, Ci. Sampai Ketemu lagi. Thank you. Mampir lagi nanti. Aman. Sebelum berangkat, kita foto-foto perpisahan dulu dengan teman-teman Sakura Homestay yang ada di Sumbawa ini. Ketemu lagi ya. Thank you banget. Oke. Tiada lebih menyenangkan dibanding lanjut perjalanan menuju ke kota berikutnya. Let's go! Setelah kita berjalan kurang lebih 50 kilo, akhirnya kita menyusul si Rafli di depan. Padahal tadi pas kita jalan, kita udah spare waktu sekitar 1 jam buat dia jalan duluan kan. Ngejar dia susah benar, gila nih orang. 50 kilo naik sepeda, slow ya dia tuh. Ini kurang lebih aku udah jalan sekitar 50 menit. Dan aku udah ngejar dia sekarang. Memang nih orang gila, salut aku di naik sepeda, Beb. Jangan kau, dari tadi aku lagi Dia udah bilang kalau lewatin dia, nanti ketemu di lokasi katanya. Yuk kita tengok buka dia loh. Masih aman. Nah, alasan kenapa aku trip bareng dia adalah kan satu karena kita satu jalan. Kedua adalah kami tuh pengen banyak belajar dari fisiknya dia tuh. Nak ngotak benar tuh orang. Satu hari dia bisa ngengkol 100 kilo mampus gak kau? Aku nyetir ya 100 kilo udah mau muntah-muntah dah. Nyetir weh, dia tuh sepeda. Emang gila. Lo aku tanya tentang kecapeknya kan. Dia berapa biasa ya sih kok? Nggak gimana capek kok biasa aja dia loh. Satu hari 100 kilo tuh biasa. Wah, gila banget.
Kita berhenti dulu karena si Rafli butuh logistik ya. Kita supply dia dengan logistik dulu untuk Mantap, kompetisi. ada tim logistik ini. Ini aku udah jalan 51,2 km. Gila. Berapa lama? 2 jam 17 menit goesnya. Tadi sempat istirahat sebentar. Oh, kok sempat rehat? Lihat, gue capek kalau nggak rehat sedikit aja. Itu tuh yang ya di situ. Nih, Nggak logistiknya. ambil semua tapi Tim logistik, kalori masuk, kalori intake. penting aja. 0 untuk nggak capek, 10 saat capek dia ke berapa? Capek 5 lah. Oh 5, lumayan ya Kalau sekarang lagi ya. goes capek. Ada tanjakan tuh. Tadi trek jalannya gimana? Jalannya ekstrim nggak? Itu tanjakan yang pertama yang keluar dari kota yang lumayan. Bisa nyaman. Sisanya ya lumayan lah. Dia pantat udah sakit belum? Oh, belum, padahal nggak pakai celana. Luar biasa. Mantap sekali. Kalian belum istirahat ya dari awal berangkat ya? Ngapain ya? Kami enggak, aku jalan aja terus. Aku nyari kau, aku kira kau nanti nasinya kehilang. Tuh aku sengaja berhenti tuh yang ada pendopo tuh apa berugak bakal duduk. Nih tahan dulu, aman. Enggak aman bisa. Aman. Kasih asin. Ini Kali ya. tepat kah? Gak mau diet kah kau? Hah? Nanti gemuk. Lah, nggak akan gemuk lah. Iya, beda dengan kita. Oke, stok air dingin. Tim logistik, 1 handok koko, 1 air dingin. Nah, sejuk. Wah, hidro koko guys. Yo, icon. Banyak sekali ada hidro koko. Enggak usah kau sebutkan dari endorse kita percuma. Cuma ini memang kok. Handok koko kau suka, cepat lah kau support aku di besok tuh. Sampaikan dari YouTube mana tuh ada yang kenal dengan Deksi Dokoko ya, bantu dia support kita. Para petualang tidak jelas yang kelaparan di jalan. Untungnya banyak makanan. Enak kan, ada air dingin kan? Makanya lain kali bawa kulkas dalam sepeda. Aduh, bawa bulati juga dong. Berat. Oke, sambil nunggu kita rehat dulu. Kita santai aja nih, kemarin kita kan nggak ke Dompu, kita akan menuju ke Labuan Jambu. Ya, Ibu Merah Jambu. Mau cobain sepeda yang ini? Kita akan mengetes kendaraan dari Rafli. Ini barang udah sebagian ada disimpan di Oh sana iya, ini nggak terlalu berat. Oh, nggak terlalu berat, coba jalan. Katanya, kata Rafli. Serius tuh di pantat, coy. Ya, harus naik lagi memang, harus jatuh tapi. Celana robek. Kakiku kram. Jalan, John. Enggak, sakit banget nih celananya. Oh, celananya disalahin. Pusing sakit banget. John, jalan lah. Biasa di jok mobil, mau jalan. Lumayan berat. Ke arah sana kalau mau jalan. Enggak, aku tak berani. Lumayan berat. Coba kok engkol, John. Aku penasaran sampai apa. Coba, John. John, Enggak, aku tak berani. coba engkol. Tak berani, ini berat. Enggak, coba aja, tak bakal jatuh. Jatuh aku. Bukan, aku penasaran sampai apa. Cepat, John. Coba. Aku nggak bisa, itu ketinggian. Kami nggak ada apa-apanya di Bergigi, Ibran. Harus banyak belajar dari orang-orang yang naik sepeda. Anda luar biasa. Sakit patah aku nih. Belum jalan. Belum jalan, John. Baru semenit. Dia punya ini nih, apa? Stangnya nih. Kalau pas udah jalan stabil. Cuma kalau dia belok tuh lumayan Berat. merasa ya. Dia stabil sih kalau dia cepat ya. Dan selesai rehat, kita siap jalan lagi. Dan aku melihat sebuah awan yang sangat tidak menyenangkan di ujung sana. Siap kawan? Siap dong, gas lagi dong. Sampai bertemu lagi di jalan ya. Nanti kabar-kabarnya kalau sudah sampai. Aman, kalau kurang bensin kasih tahu aku. Aman. Langit hari ini tak secerah biasanya. Awannya terlihat agak mendung. Tapi ya justru inilah yang membuat perjalanan terasa lebih sejuk. Di sepanjang jalan, hamparan sawah membentang luas. Hijau semua sejauh mata memandang. Di kejauhan terlihat gunung menjulang tinggi dan agak samar tertutup oleh kabut tipis. Ya, meskipun matahari bersembunyi di balik awan, keindahan sekitar tetap luar biasa. Mantap memang Sumbawa ini. Dan hujan juga ya, sesuai dengan awan tadi. Hujan lebat lagi. Hui, aku tak sebayangkan macam si Rafli. Cuma kata dia biasa aja kok, dia bilang. Hujan mah dia suka, lebih dingin dia bilang. Dan semua udah waterproof. Cuman at least dan ketemu orang-orang kayak beliau tuh ya, bikin kita tuh lebih banyak bersyukur, Beb ya. Kayak kita tuh nggak boleh ngeluh harusnya. Kayak nyetir 7 jam. Ini lu dulu di mobil aja ngeluh. Iya.
capek lah apa. Ya. Harus selalu punya kawan-kawan macam beliau tuh yang bisa kita tuh kayak termotivasi untuk jalan lebih jauh lagi gitu ya. Semoga strong ya Rafli ya, ketemu lokasi kita. Gosh, oh banjir deh. Woi, banjir woi. Kok beneran banjir setinggi ini? Mak, emangnya hujan dari kapan? Dalam nih baru hujan. Kita punya aki aman nih, Jen. Insya Allah aman coy. Gila serius, sumpah. Tinggi. Woi. Woi. Baru hujan nih, tak sampai 1 jam. Selama keliling Indonesia, kami tuh emang sering dicegat di jalan oleh para bad boy. Tapi kami udah berkomitmen untuk tidak akan berhenti dengan alasan keamanan. Jadi ya mohon maaf ya sebelumnya, mohon dapat dimaklumi. What your heart tells you is where you need to be. What your heart tells you is what you need to see. Never settle for anything less than everything. Lucu banget ya, di depannya ada mobil imut-imut begini. Ini mobil apa ya? Terlihat kita sudah semakin dekat ke tujuan kita, yaitu daerah Dompu. Kami semakin tidak sabar karena kita semakin dekat dengan tujuan kita. Namun terkadang kita terlalu fokus pada tujuan sampai lupa menikmati perjalanannya. Kayak sekarang nih, kita lagi berada di daerah yang bernama Labuan Jambu. Jalannya ya mungkin nampak biasa saja, tapi lihat sekelilingnya. Hijau di mana-mana dan sungguh manjain mata banget. Dan anginnya tuh juga sepoi-sepoi. Udara tuh segar tanpa polusi. Jadi ya sayang aja sih kalau dilewatin begitu aja. What your heart tells you is where you need to be. What your heart tells you is what you need to see. Never settle for anything less than everything. Dan akhirnya setelah perjalanan cukup panjang, kami sudah tiba di Labuan Jambu ya. Ini Rangga lagi berada di komplekan yang ada di jalanan di sini. Suasana tuh kayak desa banget ya, sangat syadul karena ini memang daerah pesisir. Dan di sini kita bertemu dengan Bro Chen, di mana kita akan di sini numpang satu besar. Dan kita lihat kawan kita ya yang naik sepeda jauh-jauh itu. Nih, ini kondisi rumahnya nih boy. Cuma kita bakal parkirnya di sini ya. Jadi kalau si Bro Chen ada kamar itu buat si brother Rafli. Oke, assalamualum. Waalaikumsalam, selamat datang di Labuan Jambu di rumah. Ini rumahnya Om ya? Oh bukan, ini orangnya. Iya. Halo Bro Chen. Halo Kak. Izin itu ya. Titipkan bocah Mekah di sini ya. Apa capek? Baru gowe 100 kilo udah capek. Siapa yang bilang capek? Dan ini ada warga lokal. Halo, dari mana? 8 bulan. Dari mobil. Dari mobil. Mau datang ke rumah aku silakan duduk. Iya. Ini kita ada bawa oleh-oleh dari Sumbawa. Silakan bagi-bagi yuk. Nah, ada. Oke, kita mau sesi silaturahmi dulu, makan-makan dan sedikit bercerita tentang apa yang terjadi di daerah sini. Oh iya, ada kisah menarik. Ini kisah sangat-sangat menarik. Jadi ingat kan tadi kita datang, itu kan kita kena banjir kan. Padahal baru hujan 1 jam, betul nggak? Ternyata di Sumbawa ini ada sebuah problem yang cukup menarik nih. Hampir semua hutan yang ada di sini semuanya menjadi ladang jagung. Jadi kalau kamu lihat dari drone, baik kali dong ladang-ladang jagung, betul nggak? Kukira itu ya baik-baik saja karena nambah pendapatan buat warga lokal. Ternyata tidak cuma di sana. Problem dari jagung adalah satu, dia punya tanah yang longsor. Karena kenapa? Akar itu tidak punya kekuatan buat nyerap air. Akhirnya dulunya jarang banjir. Setelah semua jadi ladang jagung, hutan semua ditebang ya, dari bawah gunung sampai ke puncak gunung bukit, semua jadi ladang jagung. Akhirnya mulai sering longsor, sering banjir. Dan yang kedua adalah panas. Jadi suhunya ini, karena kenapa? Aku dulu kasih tahu sama si Acen itu loh, dia bilang, "Bang, dulu daerah situ nggak panas bang, karena masih banyak hutan. Setelah dibabat semua jadi kebun jagung, suhunya naik jadi panas." Lalu berikutnya adalah pantai juga terkena dampaknya. Pantai-pantai tadi kan aku udah di sekitar pantai, aku coba mancing, gak ada ikannya. Airnya keruh, berlumpur. Kata Bro Chen, itu juga karena salah satunya karena kebun jagung.
Soalnya jagung itu kan apa ya, dia kalau hujan kan jatuh ya, dia punya air tuh, air kayak ya longsornya jatuh semua, jatuh ke laut, dan itu ada kimianya. Pupuk sih wajar. Akhirnya ikan-ikan banyak lari semua dari tepian pantai. Lalu dulunya pantai itu banyak pasirnya, sekarang banyak lumpur. Kenapa? Ya sama, tanah dari gunung turun sampai ke laut. So, sangat menarik sekali polemik dari jagung ini. Plusnya apa? Plusnya adalah warga punya mata pencaharian ya. Dulunya warga itu kan ya punya hutan. Hutannya cuma hutan, nggak ada uangnya katanya. Jadi kalau ditebang hutannya, dibuat jagung, ada mata pencaharian. Dia tanam dengan durasi waktu ya 5-6 bulan, panen dapat uang. Resikonya banjir, panas, dan banyak masalah alam lainnya. Aku nggak mau komentar karena ini bukan bidang aku. Cuma menurut teman-teman ini gimana ya? Inilah hal yang terjadi dari sini, dan belum sampai di sini saja. Nanti dari sini nih arah Labuan Jambu sampai Dompu sampai Bima, semuanya akan menjadi ladang jagung. Nah, katanya abang bisa lihat apa yang terjadi di sana sekarang. Pemerintah sudah ada sih kasih kayak akhirnya kan menanggulanginya dengan kasih bibit pohon buat ditanam. Cuma kayaknya belum terlihat gimana pohon-pohon yang ditanam baru itu kan. Menarik sekali. Ladang jagung dengan segala polemiknya. Labuan Jambu itu vibes-nya seperti Bantaeng ya Beb ya. Jadi memang kontur pantainya itu agak sedikit berlumpur ya. Dan ini warna airnya coklat tuh karena habis hujan lebat dan angin kuat, lagi musim gelombang. Suasana tepian jeti ini paling aku suka sih. Di orang mancing, anak-anak main ya. Suasana apa ya, desa pesisir lah. Kita lihat hasil tangkapan bapak-bapak hari ini. Sekantong besar cuy. Banyak kerong-kerong, ikan cepentus. Ikan apa nama om yang panjang nih om? Pasir. Oh, taunya mancing doang. Nama nomor 2. Lumayan nih ya, goreng kenyang gitu nih. Dan inilah Labuan Jambu, sebuah desa nelayan di daerah Dompu yang penuh kehidupan. Begitu sampai, yang pertama kali kami lihat adalah deretan kapal nelayan berwarna-warni yang berlabuh di tepi pantai. Di atas pesisirnya berdiri rumah-rumah kayu yang ditopang oleh tiang-tiang yang menjulur ke laut. Dan dari sini kalian tuh bisa lihat langsung pemandangan laut yang begitu luas. Beberapa orang terlihat lagi santai nih menikmati sore, dan ada juga yang lagi asik mancing. Tempat yang sederhana tapi bikin betah. Selamat malam, kembali ke camper kita tercinta si Rangga. Dan aku belum babi bu, Riana sudah sibuk bikin mode tidur. Rafli tidur di tempatnya si Bro Chen. Kita harus tidur awal, ini baru jam 8 karena kita pagi-pagi jam 2 pagi akan bangun untuk siap-siap untuk cari whale shark ya, si hiu paus yang ada di daerah sini ya. So doakan saja kita dapat, karena ini sudah hampir beberapa minggu enggak ada yang pergi cari whale shark karena cuaca lagi ekstrim banget. Tadi sore aja aku sudah rencana nggak jadi whale shark karena anginnya lumayan kuat. Cuman kata si Chen, nelayan bilang ada dan cuaca cukup oke. So kita akan lihat, semoga subuh nanti cuaca bagus. Kita mau tidur dulu. Dan oh ya, cuaca sih panas banget ya. Ini kayak Bantaeng ya, 30-an something derajat di malam hari. Untungnya si Rangga kali ini kita punya AC. AC-nya hidup. Kita punya watt itu cuma makan sekitar 0. Berarti dia udah capai dia punya suhu. Tadi belum 0. Intinya adalah AC kita makan sekitar 370-an watt dan estimasi bisa tahan sampai 9 jam. Mantap jiwa. Selamat tidur. Dan selamat pagi. Sekarang di jam 3 pagi ya. Kita baru bangun. So far untuk hari ini cukup menyenangkan. Jadi kita hidupkan AC dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Baterai dari 98% sekarang tersisa berapa, Beb? 37%. Nah, hitunglah kalian ya, berarti berapa konsumsi kita punya per jam. Sekarang kita mau siap-siap dulu sebelum naik cari hiu paus. Go. Cuci muka dulu. Kasih kalian lihat pemandangan kita di hari ini, oke?
Oke, depan rumah orang. Mantap. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana si Rafli? Di kamar, udah. Oh, bangun dia? Bersiap-siap. Oh, tumben dia bangun. Gelap gulita kawan. Aman? Aman kawan. Nyenyak tidur kawan? Ya, lumayan. Ayan. Iya. Oke, kembali ke Rangga. Good morning. Good morning. Iya udah cantik. Apa John? Enggak, kau cantik hari ini. Aku soal cantik, kamu apa? Oke, siap bergerak. Nah, kita akan naik motor menuju ke dermaga. Chen, titip Chen. Terima kasih. Perjalanan menuju ke dermaga terlihat begitu gelap dan sepi. Ya, karena ini baru jam 3 pagi, boy. Sampai. Kondisi JT di jam 3 pagi. Woi. Very nice. Oke boy, ini kapal kita ternyata sangat besar ya. Di luar dugaan. Gede kapal ini. Mana? Mantap. Bisa kita berlayar sampai Labuan Bajo. Oh, pantas tamu saya tidur di sini ya. Udah disipit bantal dan selimut gile. Kita pindah tidur aja. Oh ya, bangun-bangun udah ada whale shark-nya. Mantap. Oke boy, dan kita siap bergerak. Selamat tidur dan nanti bangun buka mata sudah ada whale shark di kepalamu. Aman? Betul. Dadah. Oke boy, dan setelah kita berlayar kurang lebih sekitar 2 jam dari Labuan Jambu, akhirnya kita sudah sampai juga di spot untuk melihat hiu paus. Wey. Akhirnya kami telah sampai di Tanjung Saleh. Kawasan ini terkenal sebagai tempat tinggal bagi hiu paus, penghuni laut terbesar di dunia. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah kapal bagan. Berbeda dengan bagan yang biasanya tertancap dan diam di tengah laut. Bagan model ini bisa berpindah lokasi untuk mencari spot ikan. Bahkan juga bisa bergerak untuk menghindar dari gelombang laut di musim yang buruk. Terlihat ada hiu paus raksasa berenang santai, dan kita juga bisa snorkeling atau diving bareng dengan makhluk fenomenal ini. Enggak perlu takut ya, karena hiu paus itu cuma makan plankton kok. Aturan wajibnya, yang penting dilarang untuk menyentuh ikan ini. Dan jangan berenang pas di depan mulutnya. Karena mata hiu paus itu ada di sisi samping. Takutnya kalian tuh bakal ditabrak karena nggak terlihat. Terlihat ada beberapa wisatawan juga cukup antusias ya. Dan air lautnya juga cukup jernih. Jadi kami bisa mengabadikan momen ini dengan cukup jelas. Asyiknya di sini adalah kita tuh bisa melihat hiu paus yang langsung di alam bebasnya, berenang dengan lega tanpa apapun yang menghalanginya. Dan sudah ketemu ya, ada satu hiu paus, katanya hari ini ada 2. Di daerah Teluk Saleh ini itu totalnya ada 100-an hiu paus. Nah, cuman munculnya berapa banyak tergantung hoki-hoki kamu. Hari ini kita berhasil ya ketemu di lokasi ada 2 ekor. Karena bagan yang naik memang belum terlalu banyak, cuma ada 2 bagan untuk hari ini. Dan kemudian untuk musim terbaik untuk melihat hiu paus itu di bulan-bulan Juni sampai Agustus, itu ada bulan terbaik kalau saya lihat banyak banget hiu pausnya.
Di sini para nelayan tuh udah mulai memberikan makan udang-udangan ya untuk mancing si hiu pausnya buat datang. Dan kita nggak bisa lama-lama hari ini karena cuacanya itu cukup bergelombang ya. Jadi kita harus cepet-cepet bang hiu paus. Dan pastinya kalau kita ngobrol sama hiu paus jangan pernah dipegang ya, lihat doang, jangan dipegang. Oh iya, buat kalian yang mau trip kayak gini, kalian tuh bisa kontak ke Lombok Experience ya. Itu kita pakai untuk kali ini ya. Untuk harga bervariasi, karena kan kami startnya langsung dari Sumbawa langsung. Bisa aja dari dari Bali, tapi kita mungkin beda lagi harganya. Betul. Jadi bisa dari Bali, bisa dari Lombok ya. Dan selain hiu paus, di Lombok Experience juga ada banyak paket yang kau boleh pakai untuk trip-trip yang selama kau nonton di Bali dan Lombok. Itu kita pakai dia soalnya. Jadi untuk waktu yang digunakan, biasanya orang-orang tuh trip kayak gini itu langsung tembak dari Lombok ya. Dia dari malam udah mulai berjalan ya, dari Lombok penyeberang Kayangan, tembak langsung sampai ke lokasi Labuan Jambu ini di subuh jam 2, langsung tidurnya di kapal, langsung trip kayak gini. Dan kemudian biasa kami akan kembali lagi ke daratan, di sana sampai itu jam 10. Iya, 2 jam lah. Betul, 2 jam perjalanan, 2 jam experience di sini, 2 jam arah pulang, selesai. Pastikan kalau kalian sebelum datang, cari dulu informasi tentang bulan dan hari terbaik untuk melihat si hiu paus. Kali ini kan kita datangnya memang di awal-awal tahun ya. Jadi dan gelombangnya lumayan. Kalau gelombang kayak gini tuh kita tuh kayak susah ya. Nggak tahu jelas sama hiunya munculnya nggak lama kata abangnya. Cuma ini nggak sampai setengah jamnya udah hilang. Iya. Aku udah pas kita ambil momen ini. Udah ketemu kok cepat-cepat nyebur. Aku baru mau nyebur hilang hiu pausnya. Cuma kalau kalian memang datang di momen tepat, itu ada belasan ekor, itu keren banget, ukuran gede-gede ya, sampai ada belasan meter ukurannya. Mumpung sudah gak terang, kita bisa kamu lihat tur kapal kita. Jadi di situ sudah disediakan juga makan ya nih, roti tawar, Nutella, pisang. Wis, lo tenang ya, di kapal ini. Oh, ada tisu juga, mewah nih tisu nih, langka nih. Sini juga gak usah takut ya, karena kita sudah punya toilet di dalam. Ada bathtubnya juga. Oh sih. Iya. Kapal pinisi. Pinisi ya, tapi Om. Tuh. Lengkap ya. Kita mau aman. Oke. Ini kapalnya besar banget serius. Oke, toilet di sini. Dulu. Toilet. Woi, toilet jongkok, duduk mantap. Setelah puas snorkeling bareng hiu paus di Tanjung Saleh, saatnya kita kembali lanjut perjalanan lagi menuju ke Kota Dompu. Oke boy, dan kita sudah kembali ke dermaga, kembali ke Labuan Jambu. By the way, di sini juga ada untuk learning center hiu paus ya. Kalau kamu lihat sini ada tempat yang bangunan biru itu, jadi kamu bisa lihat tentang edukasi hiu paus dan juga momen-momen terbaik ya untuk mengunjungi daerah sini, dan fun fact tentang segala hal yang berhubungan dengan hiu paus. Oke, dan kita sudah cukup puas. Sekarang kita akan lanjut lagi, rehat bentar dan lanjut menuju ke destinasi berikutnya. Betul bro? Yo, dadah, sampai ketemu lagi. Matanya udah mau tewas tuh. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan sekarang kita ada di Sumbawa Pusat. Found my better self is like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan.
ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone